Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Rekening Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya audiensnya cukup banyak ya penontonnya. Kita tunggu dulu sekitar 5 menit. Bagi kawan pajak, baru mulai menonton, selamat datang. Supaya audiensnya cukup banyak ya penontonnya. Kita tunggu dulu sekitar 5 menit. Kita tunggu sampai jam 2:10, nanti baru kita mulai, karena kita tunggu dulu para penontonnya ramai dulu ya. Oke.
Ada yang sudah request untuk dimulai. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Mulai banyak yang sudah join. Oke, kita mulai sekarang aja ya, karena memang untuk audiensnya sudah cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Akidah sebagai salah satu Teksmin di KPP Pratama Bandung Cicadas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan acara, yaitu Pajak Cicadas Menyapa Jilid 2. Nah, melalui acara Cicadas Menyapa Jilid 2 ini, nanti kita akan ngobrol seru nih tentang topik perpajakan yang lagi hangat di Indonesia. Ada 2 topik yang nanti akan kita obrolkan. Yang pertama adalah terkait insentif pajak COVID-19, dan yang kedua adalah tentang SPT tahunan. Nah, yang di garis bawah ini juga tentang SPT tahunan, karena memang kita sudah mendekati batas akhir pelaporan SPT tahunan. Yang mana untuk orang pribadi, batas akhir pelaporannya di akhir Maret, dan untuk badan itu di akhir April. Makanya memang sudah mendekati batas akhir pelaporan SPT tahunan, maka dari itu dengan tagar lebih awal lebih nyaman, akan sangat baik untuk seluruh kawan pajak melaporkan SPT tahunannya tepat waktu. Seperti itu. Nah, di sini Teksmin tentu saja tidak sendirian, karena Teksmin akan ditemani oleh salah satu rekan Teksmin, yaitu account representatif dari KPP Pratama Bandung Cicadas, yaitu Teh Pevi Ida Nurlela Sari. Apakah sudah bergabung di Instagram Live-nya? Iya, Akidah. Oke. Selamat siang, Teh Pevi. Iya, selamat siang. Mangga, Teh Pevi, perkenalan terlebih dahulu dong. Ya, baik. Terima kasih, Kida, yang telah membuka acara Cicadas Menyapa 2 ini. Perkenalkan, nama saya Pevi Ida Nurlela Sari, account representatif Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 KPP Pratama Bandung Cicadas, yang nanti ke depan akan ngobrol bareng dengan kawan pajak semua, ditemani oleh Akidah juga. Oke, siap. Udah siap ya Teh ya, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang perpajakan ini? Oke, siap. Oke, jadi kita masuk ke topik yang nomor 1, yaitu terkait insentif pajak COVID-19. Seperti yang kita tahu, sejak virus COVID-19 masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia, memang sudah banyak efek yang ditimbulkan di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek perekonomian. Tentu saja pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Nah, Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah yang menghimpun pajak, yang mana pajak ini menjadi sumber penerimaan negara paling besar di Indonesia, juga turut ikut andil dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah mengeluarkan kebijakan insentif pajak COVID-19 ini untuk tentu saja menstimulus perekonomian. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjutnya terkait insentif pajak ini. Jadi Teh Pevi, boleh dijelaskan sebenarnya insentif pajak COVID-19 ini apa sih? Jadi kita mulai dulu dari insentif pajak itu ya. Insentif pajak itu adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan, baik berupa potongan, penundaan, atau bahkan pembebasan pembayaran pajak, dengan tujuan seperti yang tadi Keda sebutkan, tujuannya untuk pemulihan ekonomi nasional berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Mungkin untuk insentif
Seperti itu ya. Untuk sekarang yang kita bahas itu adalah terkait insentif bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19, yaitu PMK 9 tahun 2021. Oke, Itu Keda, yang akan kita bahas ke depan. Kalau untuk insentif pajak COVID-19 ini, jenis-jenisnya apa aja, Teh? Nah, sebetulnya insentif pajak terkait penanganan COVID-19 ini bukan hal yang baru. Di tahun 2020 pemerintah telah mengeluarkan mulai dari PMK 23 tahun 2020, PMK 44, PMK 86 tahun 2020 dan terakhir PMK 110 tahun 2020. Namun untuk insentif ini pemanfaatannya sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan menggantikan PMK 110 itu dengan PMK 9 2021. Nah, di mana di PMK 9 itu disebutkan ada 6 insentif yang diberikan. Yang pertama adalah insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Yang kedua adalah insentif untuk PPh final UMKM ditanggung pemerintah juga. Yang ketiga adalah PPh final ditanggung pemerintah untuk sektor padat karya tertentu, misalnya jasa konstruksi di bidang pengairan. Yang keempat adalah pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Yang kelima adalah pengurangan angsuran PPh pasal 25. Dan yang keenam adalah pengembalian pendahuluan PPN atau bisa disebut dengan restitusi dipercepat dengan maksimal lebih bayarnya itu 5 miliar. Mungkin itu yang tertuang dalam PMK 9 2021. Oke, jadi dari tadi penjelasannya, poin yang pertama memang berarti insentif COVID-19 ini memang bukan hal yang baru karena memang sudah sempat ada, sudah pernah ada di tahun 2020, yang mana dilanjutkan lagi sampai dengan Juni 2021, seperti itu ya Teh Pevi ya? Iya, betul. Jadi untuk PMK 9 ini adalah menggantikan PMK 110 dengan jangka waktu pemberian insentif diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2021. Oke, seperti itu. Dan memang ada 6 jenis insentif yang diberikan, mulai dari PPh 21 ditanggung pemerintah sampai dengan pengembalian pendahuluan PPN ya tadi ya Teh ya? Betul. Oke. Kalau untuk subjeknya, siapa sih yang sebenarnya berhak untuk memanfaatkan fasilitas insentif COVID-19 ini? Ya. Dilihat dari jenis insentifnya, untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, tentu yang dapat memanfaatkan insentif ini adalah pegawai dengan kriteria mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja yang termasuk pada KLU PMK 9 2021. Nah, pegawai itu syaratnya harus ber-NPWP dan mendapatkan penghasilan tetap selama 1 tahun atau disetahunkan itu sampai dengan 200 juta. Gitu. Itu untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, untuk PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah adalah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang menggunakan PP 23 tahun 2018. Itu untuk yang PPh final ditanggung pemerintah. Yang ketiga adalah PPh final pada sektor padat karya yang tadi disebutkan. Wajib pajak penerima program percepatan peningkatan tata guna air atau jasa konstruksi di bidang pengairan dan irigasi. Itu yang bisa memanfaatkan untuk insentif pajak tersebut. Dan untuk pembebasan PPh pasal 22 impor, tentu yang tadi sesuai dengan KLU pada lampiran PMK 9 2021. Untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25 pun seperti itu, sama. Syaratnya itu adalah wajib pajak yang disebutkan atau tercantum dalam atau KLU-nya masuk pada kriteria di
lampiran PMK 9. Dan untuk PPN dipercepat, restitusi dipercepat itu untuk PKP beresiko rendah. Itu. Jadi Yang memang bisa masing-masing jenisnya beda ya subjek yang dapat memanfaatkannya, cuma semuanya itu memang klasifikasi usahanya dan klasifikasi wajib pajaknya sudah tertuang dalam lampiran PMK nomor 9 tahun 2021. Seperti itu ya Teh ya? Betul, betul. Ya betul, tidak. Jadi untuk lebih jelas mungkin apakah wajib pajak masuk nggak sih ke kriteria yang bisa memanfaatkan insentif ini, bisa dilihat pada lampiran PMK 9 tersebut. Karena banyak sekali KLU yang mendapatkan fasilitas tersebut. Oke, siap. Terus lalu gimana sih cara wajib pajak untuk dapat memanfaatkan insentif pajak COVID-19 ini Teh? Nah, supaya wajib pajak bisa memanfaatkan insentif terkait dengan penanggulangan atau wajib pajak yang terdampak COVID-19 ini, wajib pajak hanya menyampaikan permohonan melalui laman DJP online dengan menu layanan dan info KSWP. Di sana wajib pajak bisa mengajukan permohonannya secara online. Jadi dapat disimpulkan bahwa permohonan cukup dengan secara elektronik melalui DJP online, tidak perlu datang ke kantor pajak ya Teh ya? Betul, betul. Semuanya dilakukan secara online di laman DJP online. Kalau wajib pajak sudah melakukan pengajuan dan memang sudah mendapatkan fasilitas tersebut, itu berlakunya sampai kapan sih Teh? Nah, berlakunya itu sebetulnya dalam PMK 9 ini berlaku dari Januari 2021 sampai 30 Juni 2021. Jadi berlakunya selama 6 bulan. Kalau wajib pajak mau memanfaatkan insentif ini, berarti harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif tersebut di laman DJP online gitu. Nah, untuk pengajuannya itu paling lambat tanggal 15 bulan Februari supaya wajib pajak bisa mendapatkan insentif dari bulan Januari. Nah, gimana kalau misalnya wajib pajak sekarang kan udah tanggal berapa ya? Tanggal 18 ya? 18 Februari, betul. Ya, 18 Februari. Berarti jika wajib pajak belum menyampaikan permohonan, maka untuk masa Januari itu tidak bisa memanfaatkan insentif tersebut. Jika disampaikannya setelah tanggal 15 Februari, berarti bisa mengajukan mendapatkan insentif di bulan Februari. Jadi ada cut off batasnya di tanggal 15 ya Teh ya? Iya, pengajuan permohonannya. Jadi kalau misalnya wajib pajak sudah memanfaatkan nih insentif di 2020, tetap harus mengajukan untuk permohonan perpanjangan mendapatkan insentif di 2021 gitu. Oke, seperti itu. Ada lagi? Selanjutnya kalau kawan pajak sudah memanfaatkan insentif pajak COVID-19 ini, apa yang wajib, apa sih kewajibannya? Nah, untuk kawan pajak atau wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas insentif pajak di tahun 2020 mendapatkan relaksasi untuk melaporkan atau menyampaikan laporan realisasinya paling lambat tanggal 28 Februari 2021. Nah, jika wajib pajak tidak menyampaikan laporan realisasinya, berarti untuk insentif 2020 tidak bisa dimanfaatkan. Gitu. Oke, seperti itu. Nah, untuk di PMK 9 ini juga, jika wajib pajak sudah mengajukan permohonan, namun pada saat waktu laporan realisasi itu tidak dilaksanakan, maka wajib pajak tidak bisa memanfaatkan insentif pajak tersebut. Dalam artian berarti dianggap tidak memanfaatkan fasilitas ini ya Teh ya? Betul, jika tidak menyampaikan laporan realisasi tidak bisa memanfaatkan insentif pajak
sesuai dengan PMK 9 2021. Itu. Ada lagi? Oh ya, ada yang ketinggalan nih. Boleh. Jadi wajib pajak juga jika misalnya wajib pajak sudah menyampaikan laporan realisasi untuk masa pajak Januari, ternyata ada kesalahan, wajib pajak bisa melakukan pembetulan laporan realisasinya maksimal di akhir bulan berikutnya setelah masa pelaporan pajak itu berakhir. Gitu. Itu bahasa undang-undangnya Teh ya. Kalau lebih simpelnya lagi, contohnya gimana nih Teh? Ya, contoh gini, misalnya wajib pajak memanfaatkan insentif di Januari, otomatis wajib pajak tersebut punya kewajiban untuk lapor realisasinya maksimal di tanggal 20 bulan berikutnya, yaitu bulan Februari. Betul. Ya, tanggal 20 bulan Februari. Nah, ketika wajib pajak melaporkan laporan realisasinya itu ada kesalahan, bisa diperbaiki. Nah, pembetulannya itu bisa dilaporkan maksimal di tanggal 30 bulan tanggal 31 bulan Maret gitu. Okay. Jadi dikasih jangka waktu lagi 1 bulan untuk pembetulan gitu. Oke, jelas sudah jelas. Berarti seperti itu ya. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan memang bahwa fasilitas yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak terkait insentif pajak COVID-19 ini buat kawan pajak yang memang misalkan nih belum menyampaikan permohonannya itu masih bisa ya Teh ya sampai saat ini juga masih bisa. Dan memang dapat dimanfaatkan secara baik dan benar oleh kawan pajak semuanya. Ya, masih bisa. Hanya untuk yang masa Januari mungkin tidak bisa dimanfaatkan kalau karena sudah lewat tanggal 15 ya Teh ya. Sekarang sudah tanggal 18. Gimana nih, udah ada bayangan mengenai insentif? Sudah. Insentif pajak COVID-19 mudah-mudahan kawan pajak juga banyak ya yang memanfaatkan insentif ini. Kan sayang sekali gitu, pemerintah sudah menyiapkan stimulus ekonomi supaya roda perekonomian itu bisa berputar. Betul sekali. Satunya di bidang perpajakan. Oke. Jadi kalau untuk topik terkait insentif pajak COVID-19 kita cut dulu sampai sini kali ya Teh ya. Kita lanjut boleh. Topik yang nomor 2. Betul. Intinya mau disampaikan dulu ya, nggak apa-apa. Intinya untuk PMK 9 itu yang pertama harus dilakukan adalah permohonan pengajuan untuk mendapatkan insentif. Kalau sudah permohonannya disetujui, itu tinggal menyampaikan realisasinya. Jadi menyampaikan permohonan, baru menyampaikan pelaporan. Yang mana memang pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Betul ya Teh ya? Betul. Seperti itu kawan pajak. Kita lanjut ke topik yang kedua yang terkait SPT tahunan. Karena seperti yang tadi Teksmin sempat singgung di awal, memang SPT tahunan ini seperti ritual ya, setiap tahunnya memang wajib dilaksanakan oleh seluruh wajib pajak, yang mana memang batas akhir pelaporan untuk orang pribadi itu di akhir Maret, dan untuk badan di akhir April. Cuma ternyata masih banyak nih kebingungan-kebingungan di tengah masyarakat oleh kawan pajak, misalkan gimana sih cara lapor SPT tahunan, atau sebenarnya kita tuh wajib gak sih lapor SPT tahunan seperti itu. Makanya kita akan bahas tuntas di sini juga terkait SPT tahunan bersama Teh Pevi. Nah, jadi Teh sebenarnya siapa sih yang wajib lapor SPT tahunan? Nah, yang wajib lapor SPT tahunan adalah wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah terdaftar dan memiliki NPWP. Itu yang poin penting yang harus digarisbawahi. Jadi kalau sudah punya NPWP, pasti punya kewajiban untuk melapor SPT tahunannya. Jadi yang digarisbawahi itu yang penting sudah punya NPWP. Bagi siapa yang memiliki NPWP, itu wajib lapor SPT tahunan. Betul ya Teh ya? Ya, nanti pertanyaan selanjutnya, kalau saya penghasilannya masih kecil, katanya banyak pertanyaan. Ya. Saya penghasilannya nggak tentu, saya penghasilannya masih kecil. Jangan khawatir. Dihitungkan dulu apakah
dipotong pajak atau tidak, tapi kewajiban pelaporannya tetap harus dilaporkan. Gitu. Nah, kalau untuk cara lapornya sendiri gimana Teh caranya? Nah, untuk cara lapor SPT tahunan itu mudah sekali, Keda. Jadi kita cukup lapor secara online di laman DJP online. Gitu. Jadi semuanya sudah mudah, lapornya secara online, bayarnya juga online. Tinggal nanti kita tunggu bukti pelaporannya juga dikirim melalui email. Gitu. Jadi tergantung masuk ke kriteria mana wajib pajak tersebut. Jadi pelaporannya itu secara online bisa melalui e-filing atau melalui e-form. Nah, siapa sih yang bisa menggunakan e-filing itu? Yang bisa menggunakan e-filing itu, yang pertama itu e-filing itu bisa langsung secara online atau menggunakan ISPT gitu. Nah, kalau untuk e-filing yang secara online itu digunakan atau diperuntukkan bagi wajib pajak yang statusnya bekerja sebagai karyawan yang mempunyai bukti potong, itu bisa melalui e-filing. Nah, laporan e-filing ini ada 2 jenis formulirnya, yaitu 1770 SS untuk yang penghasilannya di bawah 60 juta, kalau untuk penghasilannya di atas 60 juta itu 1770 S. Oke. Nah, kalau untuk misalnya untuk pekerjaan bebas atau untuk usahawan itu melalui e-form. Ya, atau misalnya bisa juga melalui e-filing hanya menggunakan aplikasi ISPT. Jadi harus melalui aplikasi ISPT dulu, nanti tinggal di-upload di e-filing. Bisa juga seperti itu. Gambaran secara garis besarnya seperti itu sih, Keda. Kalau untuk gimana Teh? Ya, jadi ada 2 salurannya ya, ada e-filing, ada e-form. Baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Kalau badan itu bisa pakai ISPT atau e-form juga bisa. Tergantung kebutuhannya apa. Oke, siap. Nah, kalau untuk kawan pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT tahunan, itu apa saja yang diperlukan oleh wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya? Ya. 3 hal penting yang harus disiapkan dalam pelaporan SPT tahunan itu. Yang pertama, itu kita harus ada NPWP-nya. Biasanya kan kawan pajak itu lupa berapa nomor NPWP saya ya gitu. Karena saking banyaknya gitu ya yang harus dihafalkan, NPWP, NIK dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi yang harus disiapkan itu kartu NPWP atau bukti potong jika statusnya sebagai karyawan. Di sana kan di dalam bukti potong ada identitas NPWP. Yang kedua, jika baru akan melakukan pelaporan secara online, tentu harus punya EVIN supaya bisa membuat password untuk bisa masuk ke DJP online. Gitu. Jadi ada 3, NPWP, EVIN, dan password DJP online. Oh, satu lagi, itu email yang harus aktif. Iya, betul, email ya. Karena memang nanti akan ada kode verifikasi yang dikirim lewat email ya. Jadi memang membutuhkan email aktif. Iya. Kalau untuk berkasnya sendiri Teh, kan kita nge-input data nih, baik itu penghasilan, harta, kewajiban. Berkas apa saja yang dibutuhkan wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan? Nah, kalau orang pribadi tadi yang disebutkan, jika statusnya itu sebagai karyawan, cukup menyiapkan bukti potong yang diberikan oleh pemberi kerja. Jadi dalam bukti potong itu sudah tertera jelas penghasilannya berapa, PTKP-nya berapa, pajak yang dipotongnya berapa. Lalu untuk data pendukung yang lain itu bisa berupa kartu keluarga. Biasanya kalau untuk 1770S kan ada isian daftar susunan anggota keluarga. Nah, daftar harta juga kalau misalnya mau ditulis dulu atau cukup diingat-ingat, oh harta saya yang diisikan apa gitu. Bisa itu. Nah, kalau untuk yang karyawan tadi
ada 2 jenis bukti potongnya, 1721 A1 untuk karyawan swasta, kalau untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan PNS itu bisa 1721 A2. Gitu. Kalau untuk yang usaha teh atau pekerjaan bebas? Nah, kalau untuk yang pekerjaan bebas, itu atas pekerjaan bebasnya bisa melampirkan rekap atau pencatatan dari penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun, dan pembayaran pajaknya juga. Kalau untuk usahawan atau yang menggunakan tarif PPh final itu bisa dengan rekap penghasilan brutonya. Nanti kan itu akan diupload di e-form-nya gitu. Nah, kalau untuk badan, untuk wajib pajak badan harus dilampirkan dengan laporan keuangan, setidaknya memuat neraca dan laporan laba rugi. Gitu. Itu untuk berkas-berkas yang diperlukan wajib pajak ya. Jadi karena memang masih ada waktu nih untuk batas akhir pelaporan orang pribadi itu kan akhir Maret, dan untuk badan akhir April. Jadi disarankan untuk kawan pajak semua melengkapi terlebih dahulu berkas-berkas yang diperlukan untuk selanjutnya dapat dilaporkan secara baik dan benar dan tepat waktu tentu saja ya Teh ya. Betul. Oke, mungkin untuk ada lagi. Kita coba cut sampai sini dulu Teh, ke tanya jawab aja mungkin ya, karena setelah dicek sudah ada beberapa yang bertanya nih Teh. Boleh ya aku coba bacain? Boleh. Oke, ini dari Sani Nurulansari Teh. Kalau misalkan udah lapor insentif tapi belum mengajukan permohonan, itu gimana? Nerusin yang tahun 2020. Jadi 2020 sudah pernah mengajukan permohonan insentif COVID-19 tapi belum lapor. Nah, tadi kan ada relaksasinya ya. Untuk yang belum lapor atau belum menyampaikan laporan realisasinya, itu di 2020 maksimal bisa dilaporkan sampai dengan 28 Februari 2021 supaya bisa mendapatkan fasilitas insentif pajak tersebut gitu. Jadi masih bisa dilaporkan saja realisasinya sampai dengan 28 Februari 2021. Oke. Nah, kalau untuk pengajuan di 2021 harus mengajukan lagi gitu. Jadi tidak otomatis karena wajib pajak telah memanfaatkan yang 2020 tetap harus mengajukan permohonan kembali. Gitu. Oke, siap Teh. Ini juga ada dari Sabila Rustian bertanya terkait yayasan sosial, apakah dapat insentif pajak UMKM? Jadi untuk Kak Sabila, untuk seluruh klasifikasi lapangan usaha yang dapat memanfaatkan insentif pajak COVID-19 ini sudah tertuang dalam lampiran PMK 9 tahun 2021 yang memang jumlahnya itu 700 lebih Kak. Jadi memang bisa dicek di sana apakah klasifikasi lapangan usaha Kakak itu masuk ke dalam lampiran PMK tersebut. Betul ya Teh ya? Iya, betul. Untuk yang PPh final itu bisa dilihat di KLU-nya sesuai tidak dengan PMK 9 2021. Jadi bisa dilihat di lampiran PMK 9-nya. Itu Keda. Oke, siap Teh. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Teh ya? Ya, boleh. Mau tanya dari @nova2227, kalau pembetulan laporan realisasi DTP PPh 21 di tahun 2020, apakah masih bisa dilakukan pembetulannya? Kalau untuk laporan realisasi, tadi kan sampai dengan 28 Februari, masih bisa dilaporkan sampai dengan 28 Februari. Masih bisa. Masih bisa, baik itu pelaporan pertama maupun pembetulan ya Teh ya. Jadi baru lapor pun bisa, apalagi pembetulan gitu ya, sampai 28 Februari. Betul. Oke.
Ini juga ada pertanyaan dari @sufyusuf23. Aku lupa Evin nih, sama temanku juga belum punya Evin. Gimana caranya? Ini aku boleh yang jawab ya, Teh ya? Boleh. Mungkin Keda ini udah di luar kepala banget ya. Soalnya memang selama ini sesuai pengalaman memang lupa Evin itu yang paling sering ya, Teh ya. Jadi Evin ini sangat berkaitan erat dengan laporan SPT tahunan, karena ketika kawan pajak hendak menyampaikan laporan SPT tahunan, itu kan secara elektronik, jadi harus membuat akun terlebih dahulu di pajak.go.id, yang mana memang untuk membuat akun tersebut itu butuh yang namanya Evin Electronic Filing Identification Number, yang memuat 10 digit angka yang tidak akan berubah. Jadi pada saat pertama kali kawan pajak mengaktifkan Evin, itu sampai nanti ke depannya itu nomor Evin tidak akan berubah. Apabila kawan pajak sudah berhasil membuat akun, sebenarnya ke depannya hanya perlu menginput nomor NPWP dan juga kata sandi yang sudah kawan pajak buat sebelumnya. Tapi karena memang SPT tahunan ini hanya 1 tahun sekali, jadi banyak dari kawan pajak yang lupa password. Makanya ketika lupa password, tentu saja membutuhkan Evin untuk nge-reset password tersebut. Nah, di sini Taxmin akan memberikan satu tips gimana sih cara nyimpan Evin supaya nggak lupa. Karena kan sebenarnya untuk laporan SPT tahunan ini wajib setiap setahun sekali. Jadi akan lebih baik apabila wajib pajak menyimpan Evin secara mudah dan benar seperti itu. Nah, Evin ini kan terdiri dari 10 digit angka. Jadi memuatnya itu hanya angka tanpa huruf. Jadi tips dari Taxmin, apabila kawan pajak sudah mendapatkan Evin, itu langsung disimpan dengan cara menyimpannya sebagai kontak nomor di HP. Karena kan itu angka semua, jadi nanti tinggal disimpan di HP, dinamakan misalkan Evinku, Evin pajak, atau My Evin, dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika waktunya, ketika kawan pajak membutuhkan Evin tersebut akan sangat mudah dicari. Bisa juga sih sebenarnya ada beberapa kawan pajak yang menyimpannya secara difoto langsung nih, ketika dapat langsung difoto. Tapi menurut Taxmin itu agak sulit ketika mencarinya karena foto tersebut akan tertumpuk oleh foto-foto lainnya, foto selfie, foto yang lainnya seperti itu. Iya, terima kasih tipsnya Akeda. Ada lagi? Walaupun memang dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri sudah memberikan kemudahan untuk kawan pajak yang lupa password atau lupa Evin, itu bisa pengajuan Evin melalui email atau telepon ke KPP-nya. Tapi memang alangkah lebih baiknya apabila kawan pajak menyimpan Evin dengan baik dan benar. Seperti itu. Iya, ada lagi? Aku coba cek dulu ya, Teh. Oke. Ada dari @pundi Iswanto. Kalau untuk tarif pajak PPh Badan tahun 2020 berapa persen, Teh? Halo, ya, ditunggu sebentar. Ini nih ada dari itu tadi pertanyaannya Halo. Halo. Dari yang @pundi Iswanto, Teh. Ya, 2020. 22%. 22% ya, Teh ya. Jadi untuk misalnya untuk insentif angsuran PPh pasal 25 itu diberikan insentifnya itu sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang. Jadi dipotong 50%. Nah, untuk yang kan kita sudah tahu nih angsurannya berapa, tinggal angsuran PPh pasal 25-nya itu 50% dari PPh terutangnya. Gitu. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Teh ya. Iya, boleh. Ini ada yang bertanya dari @daniel_eko_saput di PMK 9 bab 10 pasal 19 ayat 3 baru ngajuin surat keterangan PPh final 0,5% insentif pada bulan Februari 2021. Apakah insentif pajak 2020 bisa dilaporkan sekarang? Karena di PMK 9 tahun 2021 ada relaksasi sampai 28 Februari.
Sama ya Teh ya, seperti yang pertanyaan pertama ya berarti? Ya, sama yang sudah tadi disebutkan, pelaporan atau penyampaian laporan realisasinya itu sampai dengan tanggal 28 Februari 2021. Jadi masih bisa lapor untuk realisasinya. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @pasang ini itu. Lucu juga nama username-nya, pasang ini itu. Kalau semua karyawan di bawah PTKP itu gimana Teh? Apa tetap dibuat insentif pajak? Kalau yang di bawah PTKP berarti kan tidak ada ya, tidak ada Pemotongan pajak ya, Teh, yang ya? dipotong Betul. pemberi kerjanya. Maka yang diberikan insentifnya itu yang harusnya punya kewajiban untuk membayar pajak diberikan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Jadi atas misalnya sudah dihitungkan nih PPh terutangnya itu 1 juta 1 bulan. Berarti atas karyawan tersebut sebesar 1 juta akan pajaknya ditanggung pemerintah dengan syarat pemberi kerjanya itu mengajukan permohonan insentif PPh pasal 21 gitu. Oke, jadi memang untuk diluruskan insentif yang PPh 21 itu subjeknya si pemberi kerjanya bukan pegawainya ya Teh ya? Pegawai yang mendapatkan insentifnya. Yang wajib mengajukannya pemberi kerjanya. Iya, betul. Oke. Jadi pegawai yang mendapatkan insentifnya, pemberi kerjanya yang mengajukan permohonannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sambil lihat-lihat juga ya, ini sambil lihat-lihat juga pertanyaannya. Iya Teh, boleh. Ini aku bacain lagi dari @rosikaifa. Kalau untuk UMKM, apakah mengajukan lagi permohonan insentifnya atau langsung lapor realisasinya? Nah, jadi kalau untuk UMKM itu langsung lapor realisasinya. Ya. Jadi tanpa pengajuan ya Teh ya, langsung melaporkan laporan realisasinya. Betul. Nah, dilanjut dari pertanyaan itu bisa korelasinya ini ke dari pertanyaan @mais_nita, laporan realisasi formatnya itu seperti apa sih Teh? Nah, untuk laporan realisasi itu kan dilaporkannya melalui laman DJP online. Tinggal masuk saja ke DJP online, masuk ke menu e-reporting. E-reporting nanti di situ ada file yang harus diisikan, itu file berupa Excel yang harus berarti memang sudah ada kolom-kolomnya tinggal diisi angka ya Teh ya? Paling kalau mau di share screen bisa gitu. Boleh, mangga Teh. Tunggu sebentar ya. Oke. Jadi kita akan menampilkan format laporan realisasi insentif pajak COVID-19. Oke, bisa dilihat di sini ada sebentar. Ini untuk laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah yang ini. Kelihatan nggak Keda? Mungkin di zoom sedikit Teh, zoom kurang besar ya? Iya, kurang besar. Di zoom di bagian kolom-kolomnya. Sebentar. Kita coba tunggu dulu. Untuk lebih jelas, ya agak sulit nih share screen-nya, mohon maaf. Mungkin bisa dilihat di lampiran PMK 9-nya. Karena memang sudah ada di lampirannya ya Teh ya, dan Jadi, itu secara elektronik ya pelaporannya. Memuat. Iya, betul.
Tinggal masuk aja ke laman DJP online, layanan, nanti ada e-reporting. Menu e-reporting. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada nih Teh dari Sani Wulansari, kalau PPh 25 itu ada pengurangan angsuran di SPT-nya gimana? Sesuai angka bayar atau sesuai angka yang biasa? Halo Teh Pevi? Kedengeran nggak Teh suaraku? Maaf ya, Keda, putus-putus. Oh, aku coba ulangi lagi ya pertanyaannya. Halo? Sebentar. Oke. Aku coba ulangi nggak Teh? Udah masuk belum suara aku? Takutnya masih putus-putus. Boleh ya, aku ulangi lagi. Untuk PPh 25 itu kalau ada pengurang angsuran di SPT-nya, itu nanti seperti apa? Karena sesuai angka bayar atau sesuai angka yang biasa? Nanti kan di laporan realisasinya itu ada PPh terutangnya berapa, pengurang angsurannya berapa gitu. Jadi tetap dicantumkan PPh terutangnya berapa, pengurangan angsurannya tinggal dikali 50% aja. Gitu. Jadi nanti yang tertuang di SPT tahunan itu PPh 25-nya dihitung dengan tarif yang baru ya Teh ya? Iya, betul. Oke, seperti itu. PPh terutangnya tetap, tapi nanti ada pengurangan angsuran gitu, sesuai dengan laporan realisasinya. Itu kan berarti nanti akan dilaporkan di laporan SPT tahunan ya? Ya, siap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Teh ya. Ada sisa beberapa pertanyaan lagi nih. Boleh. Itu tuh ada yang Evin tuh. Kalau buat Evin harus datang ke kantor atau bisa online. Tadi udah udah dijawab ya. Untuk bisa pengajuan Evin sendiri bisa secara online itu melalui email ke kantor pajaknya. Kalau untuk email kantor KPP Pratama Bandung Cicadas ini ada di alamat kpp.429@pajak.go.id. Jadi tinggal di-upload aja semua persyaratannya, baik itu formulir, foto KTP, foto NPWP, dan juga swafoto bersama NPWP. Semuanya nanti dikirim melalui email tadi, kpp.429@pajak.go.id. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Teh ya. Ada sisa beberapa pertanyaan lagi. Kedengeran ya Teh ya? Boleh, boleh. Oke. Jika di tahun 2020 kami menggunakan PPh final UMKM, ternyata untuk tahun 2021 sudah tidak berlaku final, maka di tahun 2021 ini kita PPh-nya bagaimana? Berarti menggunakan tarif pasal 17 sesuai dengan Undang-Undang KUP. Nah, untuk yang tahun 2020 jika ingin menggunakan fasilitas insentif, silahkan disampaikan laporan realisasinya. Jadi kan masih bisa tuh memanfaatkan insentif untuk yang tahun 2020 dengan cara melaporkan realisasinya. Gitu. Oke, seperti itu. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari @nova2227. Untuk pembetulan DTP PPh 21-nya, kode NTPN-nya tetap angka 9 sebanyak 16 digit, yang berarti di list daftar SSP ada 2 atau ditimpa dari yang sebelumnya, dari yang normal.
Ini berarti terkait pembetulan laporan realisasi. MTPN. Sebentar sambil lihat juga ya, sambil baca juga. Siapa? Nova2227. Aku bantu jawab boleh ya Teh ya? Boleh. Silakan. Jadi bukan angka 9 di awal, tapi jadi angka 9 di awal dilanjut dengan kode billing, untuk MTPN yang lama tinggal dihapus dari SPT-nya. Gitu. Jadi itu sesuai dengan PMK 110 tahun 2020, angka 9 di awal dilanjut dengan kode billing, untuk MTPN yang lama tinggal dihapus dari SPT-nya. Seperti itu ya Kak Nova 2227. Ya, sip. Kita ke pertanyaan terakhir, kayaknya ini terakhir Teh. Oke. Dari Daniel Eko _Saput. Ini Teh baru ngajuin suketnya Februari 2021. Insentif PPh final 0,5 di tahun 2020 masih bisa nggak sih Teh? Nah, itu kan pengajuan insentif itu surat keterangannya ya. Nah, kalau misalnya wajib pajak UMKM itu melaporkan realisasinya di tahun 2020, untuk tahun 2020 dia bisa memanfaatkan insentif PPh final tersebut gitu. Oke, seperti itu jadi jawabannya ya. Untuk tanya jawabnya kita tutup sampai sini kali ya Teh ya. Boleh. Karena tadi sudah cukup banyak. Terakhir deh Teh, aku yang bantu jawab dari pasang ini itu, kalau semua karyawan di bawah PTKP berarti kami lapor seperti biasa aja, betul, secara elektronik, lewat e-filing tadi ya Teh ya, kalau di bawah PTKP nanti akan diarahkan ke formulir 1770SS. Ya, kalau karyawan, ini kan misalnya dia sebagai pemberi kerjanya ya, kalau semua karyawan di bawah PTKP berarti kami lapor seperti biasa ya. Kalau misalnya SPT PPh pasal 21-nya itu nihil, berarti dilaporkannya di akhir masa Desember saja. Gitu. Oke, siap. Berarti kita tutup ya Teh ya untuk sesi tanya jawabnya. Sebentar nih, ada yang di share screen dulu ya. Boleh, mangga Teh share screen-nya. Sebentar. Ini yang sudah tadi disampaikan ya, bisa. Nah, ini ada pesan nih. Nah, ini Keda. Jadi kita ini sedang ada program apa Keda? ZIWBK ya. Tentunya kita semua sebagai ASN di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, selalu mengkampanyekan bahwa kita tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, karena semua jenis pelayanan itu tidak dipungut biaya dan semua pegawai itu menolak bentuk gratifikasi atau pemberian dalam bentuk apapun ya. Betul Teh. Sebagai bentuk integritas kami. Betul, karena memang seluruh instansi pemerintah tentu saja ingin menjadi partner pelayanan yang dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, KPP Pratama Bandung Cicadas juga sedang mewujudkan ZIWBK, Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Karena memang dapat ditunjukkan dari seluruh pelayanan, baik itu pendaftaran NPWP atau konsultasi dan yang lain sebagainya, tidak dipungut biaya apapun. Seperti itu. Betul ya Teh ya? Betul. Sebelum ada lagi Keda atau sudah cukup?
ada satu lagi info yang ingin aku bagikan Teh. Jadi KPP Pratama Bandung Cicadas ini punya akun WhatsApp. Jadi seperti aplikasi bisa diakses lewat WhatsApp, itu namanya Laras, Layanan Resmi Cicadas. Jadi nanti kawan pajak yang membutuhkan informasi, baik itu tentang persyaratan permohonan, tentang insentif pajak COVID-19, atau konsultasi lainnya, itu dapat menghubungi KPP Pratama Bandung Cicadas melalui WhatsApp di nomor 0858 1001 429. Aku ulangi sekali lagi, di nomor WhatsApp 0858 1001 429. Jadi nanti kawan pajak bisa langsung mengirimkan pesan di sana, dan memang ada kode-kodenya, jadi tinggal diikuti aja, itu cukup jelas dan mudah dimengerti. Nanti kawan pajak akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir ya Keda dengan misalnya adanya PSBB, tetap pelayanan di kantor pajak bisa dilayani baik offline maupun online. Ya. Betul. Jadi memberikan kemudahan kepada kawan pajak semua yang hendak mencari informasi terkait perpajakan, seperti itu Teh. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Pesan? Sepertinya sudah Teh, karena tadi pertanyaannya sudah terjawab, dan juga tadi informasi-informasi lain, tips untuk menyimpan e-fin, juga hal yang lainnya, baik itu ZUWBK maupun yang tadi Laras barusan ini sudah disampaikan semuanya. Ya, sekali lagi jangan lupa dilaporkan SPT tahunannya, sudah mendekati batas akhir pelaporan. Mungkin ada pantun dulu nggak, Keda? Pantun, boleh deh Teteh dulu aja, aku sekalian mikir, tapi aku mau pantun juga sih. Oke. Boleh, Mangga, Teteh dulu. Kayaknya terkait dengan SPT tahunan aja ya. Betul, karena memang ini wajib ya Teh, dan sudah mendekati batas akhir waktu pelaporannya. Boleh, Mangga, Teteh duluan. Ikan bawal dikasih paman. Lebih awal, lebih nyaman. Wah, itu harus didengarkan ya kawan pajak, karena memang untuk laporan SPT tentu saja lebih awal dilaporkan akan lebih nyaman. Iya, betul. Sekarang Keda dong sebagai penutup ya. Oke. Pergi ke Medan beli bolu meranti. Cakep. Perginya naik kuda poni. Cakep. Kenapa harus nanti? Lapor SPT hari ini. Yeay. Oke. Mudah-mudahan sepertinya cukup ya Teh ya. Iya. Semua yang disampaikan di sini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Terima kasih untuk Amin. Iya, semoga yang kita sampaikan tadi, baik itu terkait insentif pajak COVID-19 maupun SPT tahunan, dapat diterima dan menambah wawasan kawan pajak semuanya. Pesannya tetap jaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan. Betul sekali. Akhir kata, kita tutup acaranya ya Teh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker ya. Tadi aku live Instagram memang sengaja tidak pakai masker supaya ngobrolnya lebih akrab. Tapi apabila sudah selesai langsung pakai masker teman-teman, karena harus menerapkan protokol 3M, protokol kesehatan. Sampai jumpa di selanjutnya.